Setelah Johnson pergi, gereja tambah anggota banyak, terus ada orang. Dan dia membentuk semua yang dengar khotbah dan bertobat harus pergi mengabar Injil. Sehingga orang bertobat dibentuk berdua. Itu namanya barisan Injil. Barisan Injil itu mulai menjalar di seluruh Tiongkok, kira-kira 18 provinsi di antara 26 provinsi. Tuhan membangkitkan 5 orang. Waktu itu Johnson, Andrew G, lalu 3 lagi. Pemimpin nyanyi, pemimpin kelompok kecil dan sebagainya. 5 itu keliling 18 provinsi. Lebih daripada 200 kota. Membakar seluruh Tiongkok menjadi berapi-api melayani Tuhan. Dan tahun 49, waktu itu Tiongkok direbut oleh komunisme. Seluruh Tiongkok menjadi merah. Dan semua pendeta dimasukkan penjara. Dan gereja ditutup dan sebagainya. Khususnya 66 sampai 76 itu adalah zamannya itu Cultural Revolution. Nah, sebelum 49 Tuhan mempersiapkan orang-orang di Tiongkok pada tahun 35 sampai kira-kira 40. Sesudah itu 43 Johnson mati. Johnson mati, masih ada Wang Mingtao, Watchman nih, beberapa orang meneruskan sampai 49 amblas. Nah, sebelum 49 sudah ribuan mahasiswa tidak mau cari uang yang banyak, maunya cari jiwa. Mereka menyerahkan diri dengan air mata, pergi ke Xinjiang, ke Gansu Province, ke Qinghai yang tidak ada lampu, tidak ada air ledeng, tidak ada mobil. Di desa-desa itu mengabar Injil luar biasa, mati-matian. Sampai komunisme sendiri mengatakan, apa yang terjadi ini? Kenapa ada orang mahasiswa semua tidak mau cari kekayaan? Semua itu mempunyai kesempatan dapat jabatan yang tinggi. Kok semua menyerahkan diri untuk pergi ke tempat yang susah sekali mengabarkan Injil. Ini adalah fanatik agamaisme, fanatik kekristenan, fanatik orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, sebelum Johnson meninggal dunia, Tuhan menggerakkan dia ke Indonesia 2 kali. 36-39 itu. Dan 2 kali itu ternyata kesempatan yang terakhir untuk dia membangun gereja di Indonesia yang menuju kepada makin lama makin duniawi. Johnson bilang, mari kita sendiri berakar di dalam Alkitab. Khotbah-khotbah Johnson mempengaruhi GKI. Jadi GKI yang tua-tua itu masih banyak dipengaruhi oleh Johnson. Seperti pendeta Chan Tong Ho yang berada di Kunsa. Lalu pendeta Li Xianhui, lalu satu lagi Li Beng Chuan, lalu di Jawa Timur itu pendeta William B. OLB, orang bilang our leader Billy Graham. Itu sampai naik sepeda dari Surabaya ke Bojonegoro, ke Cepu, ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, sampai ke Brebes, itu naik sepeda, ikut kebaktian Johnson waktu dia masih muda. Selesai sini 7 hari, Solo 7 hari, dia naik sepeda sepanjang malam sampai di Solo sudah loyo. Ikut kebaktian 7 hari lagi, ikut lagi ke Semarang kemana, William B. Akhir menjadi salah satu pendeta dari GKI yang paling penting. Dan GKI mendapatkan organisasi administrasi kuat dari Belanda, mendapatkan penginjilan dan semangat dari Johnson. GKI secara teologi reform. Tahun 1900 di Belanda Hervorm sudah menjadi liberal, tetapi terdiri satu gereja namanya Reformir. Reformir sama Hervorm berbeda. Hervorm itu Reform Church, Reformir Re-Reform Church. Karena Reform Church sudah menjadi liberal, maka di-reformkan lagi oleh Abraham Kuyper. Dan Abraham Kuyper mengatakan karena Hervorm sudah menjadi liberal, keluar dari gereja yang liberal, masuk ke gereja Reformir. Itu pendeta yang luar biasa berani. Dia selain menjadi doktor teologi, profesor yang paling hebat, dia juga pernah menjadi perdana menteri 1 kali. Sehingga dia adalah satu-satunya pendeta yang berjabat paling tinggi di Belanda setelah Grotius beberapa abad yang lalu. Dan dia mendirikan Free University of Amsterdam. Tetapi setelah 80 tahun kemudian, gereja Reformir sendiri mulai menjadi liberal. Nah, itu sayang luar biasa. Sehingga Kistemaker, profesor yang saya undang ke Indonesia, mengatakan, now Free University of Amsterdam is finished. Gereja Reform Injili di Indonesia mau memakai semangat dan teologi yang apa untuk meneruskan zaman ini. Kalau mimbar di gereja Reform Injili
bukan firman yang dikabarkan, bukan semangat untuk membawa manusia kembali kepada firman, tapi semangat bikin seneng orang. Ini gereja cilaka. Nah, saya terus berdoa supaya Tuhan pelihara gerakan ini sampai Yesus datang kembali. Jangan salah, terus bisa setia berada. Karena melihat sejarah main, akhirnya satu-satu dikucilkan oleh Tuhan.